kementerian ya, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Tetapi di sana adalah untuk konsumsi tadi disampaikan 12.000 per orang yang sejumlah 1.620.000 rupiah. Tetapi di situ juga bahwa tugas sekolah juga harus menyediakan untuk protokol kesehatan. Berarti ingin menegaskan saja pertanyaan yang kedua, apakah alat-alat protokol kesehatan ini berarti disiapkan oleh sekolah di luar daripada yang konsumsi tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk honor yang dititipkan kepada mahasiswa itu kan berarti itu jatuhnya di hari H. Sementara anak itu kan sudah berjalan untuk uji cobanya. Sehingga tentu apakah konsumsi pada hari H tersebut sebelum mahasiswa itu datang, apakah itu boleh ditanggungan dari sekolah dulu atau seperti apa gitu. Karena kan tentu mahasiswa dititip uang dari kementerian itu kan pada hari H, sementara kita harus sehari sebelumnya atau paling tidak sebelumnya sudah menyiapkan konsumsi kepada peserta uji coba. Terima kasih. Demikian yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Cabus ya. Silakan Mbak Farah. Ya, baik, terima kasih Bu Evi. Ada 3 pertanyaan ya Pak. Mungkin saya jawabnya urut ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, untuk 120 siswa itu nanti akan dikirim kemana gitu ya. Nanti mungkin bisa berkoordinasi dengan proktor ya Pak ya. Karena kan kita ada ini ya, ada di aplikasi tersebut sepertinya ada tuh namanya untuk memasukkan data seperti itu ya Pak ya. Untuk data pesertanya nanti silakan dikoordinasikan dengan proktor dan teknisi di sekolah Bapak gitu ya Pak. Kemudian untuk pertanyaan kedua terkait alat kesehatan, alat protokol kesehatan, untuk dari kami memang tidak dianggarkan ya Pak ya, minimal masker lah Pak ya, masker sama nanti kan mungkin cuci tangan kan mungkin di sekolah ada yang sudah ada ya untuk kerannya seperti itu. Jadi yang basic-basic aja Pak, yang misal masker, kemudian untuk cuci tangan seperti itu Pak, tidak perlu yang gimana-gimana gitu ya Pak ya, karena memang dari kami juga tidak ada anggarannya gitu Pak. Jadi anggaran untuk siswa hanya konsumsi yang 12.000 tersebut. Oke. Kemudian untuk konsumsi, iya betul Pak, karena kan nanti mahasiswa itu akan datang di hari pertama ya Pak uji coba. Jadi mungkin untuk konsumsi hari pertama mungkin nanti bisa ditalangi terlebih dahulu oleh sekolah. Jadi nanti mungkin akan kami ganti melalui mahasiswa tersebut Pak. Gitu. Ya, oke, baik. Sudah menjawab ya Pak ya? Oke, siap Pak. Terima kasih Ibu Farah, sudah cukup menjawab ya Pak Cabus ya. Kita bisa lanjut ke penanya selanjutnya. Selanjutnya ada Pak Toto Suharya dari SMA Negeri 15 Bandung. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mohon diulang lagi Bu, untuk dalam kegiatan ini yang terlibat itu ada berapa orang ya? Tadi saya lihat di kepala sekolah, kemudian ada proktor, ada teknisi, jadi mohon dirinci ada berapa orang untuk persiapan kami untuk rapat koordinasi di lapangan. Jadi yang intinya itu ada berapa orang. Kemudian kalau protokol kesehatan ini kita memang masih wajib gitu ya. Ini sebetulnya peraturan pemerintahnya bagaimana? Kalau di lapangan kadang-kadang kita udah lupa itu pakai masker. Kalau cuci tangan udah kita biasakan ya. Tapi kalau misalkan masker kadang-kadang kita anak-anak kalau misalkan ada kegiatan ini ya harus mengalokasikan anggaran atau tapi ini statusnya untuk protokol COVID ini masih berlaku atau bagaimana gitu ya, sehingga harus dilakukan ada protokol kesehatan. Kemudian untuk yang 120 orang itu mohon diulangi lagi Bu, tadi agak cepat mungkin. Ini teh dibagi per sesi atau dibagi ruang sekaligus gitu ya untuk pilihannya, untuk lebih jelasnya lagi begitu. Kemudian untuk kegiatan ini yang keempat, tes ini untuk
kepentingan apa ya nantinya untuk kegiatan akademik, tapi dalam konteksnya apa gitu, saya kurang paham gitu, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Toto. Ibu Farah, langsung jawab. Baik, Ibu Evi, langsung saya jawab. Ada 4 pertanyaan ya Pak ya. Jadi yang terlibat kalau di sekolah itu ada kepala sekolah, kemudian koordinator tes atau guru ya Pak ya, guru yang ditunjuk, kemudian ada proktor dan teknisi, kemudian ada siswa. Dan mahasiswa itu nanti itu dari universitas Pak, pengawas tes itu nanti dari mahasiswa dari universitas. Jadi untuk yang di sekolah, kepala sekolah, koordinator tes, proktor dan teknisi ada 4 orang ya Pak ya. Dan siswa, gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua terkait protokol kesehatan, sebetulnya ini hanya untuk mengantisipasi saja ya Pak ya. Jikalau memang di sekolah memang mayoritas sudah tidak memerlukan itu ya silakan saja nggak apa-apa. Tapi kan untuk menjaga kesehatan alangkah baiknya menggunakan gitu Pak. Jadi karena kan memang kami juga nggak ada anggarannya ya Pak, tidak ada anggarannya. Jadi silakan saja disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah masing-masing seperti itu Pak. Ya, untuk pertanyaan ketiga terkait 120 siswa. Itu kan kami ada 3 hari pelaksanaan ya Pak ya. Jadi untuk 1 harinya itu ada 2 sesi tes. Dan 1 sesi tes itu ada 20 siswa. Gitu. Jadi 20 siswa dikalikan 2 sesi ada 40 siswa dikalikan 3 hari. Jadi totalnya 120 siswa. Gitu Pak. Kemudian untuk yang terakhir, sebenarnya apa sih fungsi dari kegiatan uji coba ini? Ya, di sini kami ingin seperti yang tadi dijelaskan juga di PPT ada dijelaskan namanya ingin mengukur validitas dari soal-soal yang telah kami kembangkan. Jadi kami kan mengembangkan banyak soal tuh Pak. Nah ini salah satunya soal akademik ini kita ingin tahu nih soal-soal yang kita kembangkan ini apakah sudah baik atau masih perlu direvisi. Nah untuk peruntukannya nanti akan menunggu kebijakan dari atasan seperti itu Pak. Jadi kami siapkan terlebih dahulu untuk instrumennya, kami uji cobakan terlebih dahulu. Nah nanti untuk peruntukannya nanti menunggu dari kebijakan atasan seperti itu Pak. Ya, oke. Ya seperti itu ya. Pak. Ya. Sudah menjawab ya Pak Toto ya. Terima kasih. Sebelum ke penanya selanjutnya ada Ibu Farah izin menyampaikan. Silakan Mas Adi tadi ada yang ingin disampaikan terkait data siswa. Baik, terima kasih Ibu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Izin menambahkan terkait dengan data siswa. Tadi sudah disampaikan ya oleh Mbak Farah ada 120 siswa yang mengikuti ujian dengan skema tadi juga sudah dijelaskan ya, sudah detail. Ada 3 hari. Nah, di sesi 1 itu ada di hari pertama sesi 1 ada siswa kelompok A, sesi 2 kelompok B, sesi 2-nya di hari sesi 1 di hari kedua itu kelompok C tadi yang ada di PPT tadi Bapak Ibu ya. Nah, untuk data siswa itu sepenuhnya kita serahkan ke sekolah masing-masing. Jadi jika dinas sudah menghimpun data siswa, maka nanti silahkan Bapak Ibu serahkan ke mekanismenya ke sekolah gitu Bapak Ibu ya. Yang jelas mekanismenya tadi sudah dijelaskan di PPT. Nah nanti untuk kartu login itu memang kita tidak memakai nama siswa real gitu ya. Jadi kita buatkan dummy. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu mengupload data siswa itu ke aplikasi pendataan atau apapun itu gitu ya Bapak Ibu. Jadi sepenuhnya kita serahkan ke sekolah masing-masing. Itu saja. Ibu Farah, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adi. Ya, terima kasih Mas Adi untuk penjelasannya. Kita bisa berlanjut ke penanya selanjutnya, Ibu Farah. Ya, boleh Mbak. Ya, silakan ada Ibu Titik Mustika Budi dari SMA Negeri 4 Bandung. Silakan Ibu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tik-Tik dari SMA Negeri 4 Bandung. Ada 2 pertanyaan, Bu Farah, yang ingin saya tanyakan. Yang pertama untuk daftar hadir. Daftar hadir anak itu apakah kami yang membuat atau sudah disediakan oleh panitia pusat? Dan kartu login juga sama, seperti kelengkapan ujian itu kan biasanya ada nomor peserta, kartu login, daftar hadir. Nah, apakah itu disediakan oleh kami, pihak sekolah, atau dari pusat gitu? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ibu Farah. Baik, terima kasih Bu Tik-Tik atas pertanyaannya. Jadi untuk berkas-berkas teknis ya ini ya, seperti daftar hadir, kemudian kartu login, kemudian nanti ada namanya fakta integritas, itu nanti yang mencetak adalah proktor. Jadi nanti itu akan ada Google Drive ya yang di-share ke proktor. Jadi nanti proktor atau teknisi yang akan mencetak. Jadi nanti Bapak Ibu hanya tinggal mengisinya saja Pak, Bu, gitu. Ya. Ya, seperti itu Ibu Tik-Tik ya. Jadi sudah kami siapkan. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Selanjutnya Bapak Ilham Syah dari SMA Kebangsaan, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Iya, yang pertama, apakah kami dapat mengetahui materi-materinya apa saja? Yang tadi disampaikan adalah hanya pengetahuan umum, matematika, dan mapelnya saja, tapi belum ke materi-materinya. Terus yang kedua, itu kan tadi 135 orang itu dengan rincian 120 siswa ya Bu ya. Untuk yang 15 orang itu termasuk mahasiswanya atau seperti apa Bu? Mungkin itu saja, terima kasih pertanyaan saya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bapak terkait yang pertanyaan kedua untuk 15 orang tadi maksudnya apa ya Pak ya? Nah, tadi kan rinciannya itu ada konsumsi 135 orang kali 12.000 dengan total 1.620.000 ya Bu ya. 135 orang itu kan berarti 120 siswa, 15-nya itu Ya, betul Pak. apakah termasuk mahasiswa atau itu panitia sekolah saja atau bagaimana? Ya, terima kasih Pak Ilham Syah untuk yang ditanyakan. Sudah ada keterangannya di kolom chat ya, sudah disampaikan oleh Ibu Afidah. Jadi yang 15 itu termasuk mahasiswa juga di dalamnya Pak ya, selama 3 hari pelaksanaan. Ya, mungkin untuk pertanyaan pertama bisa dijawab Ibu Farah. Iya, untuk materinya tadi yang sudah saya sampaikan juga ya di FAQ. Jadi untuk pengetahuan umum Pak, jadi bahasa Indonesia, matematika, untuk spesifiknya sih tidak ada ya Pak ya. Jadi matematika dan bahasa Indonesia seperti itu Pak. Untuk konsumsi tadi ini juga sudah dijelaskan ya oleh Ibu Afida. Jadi untuk panitia sekolah plus mahasiswa kan 4 ya, proktor, kepala sekolah, proktor, teknisi, koordinator tes, mahasiswa ada 5, kalikan 3, 15 ya, betul. Itu Pak. Terima kasih Bu. Ya, sudah menjawab ya Pak Ilham Syah. Siap, sudah. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya Ibu ya, Ibu Yuniarsih dari SMK Tridharma 2 Bogor. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu Yuniarsih.
Halo Ibu Yuniarsi. Bisa ke penanya selanjutnya terlebih dahulu ya, karena belum ada respon dari Ibu Yuniarsi. Selanjutnya untuk Ibu Sri Winarti dari SMKN 4 Surabaya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami begini Ibu, siswa kami kelas 11 saat ini sedang PKL. Itu masih belum hadir untuk akhir Maret besok. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Gimana Mbak Farah? Mungkin kita bisa tanyakan ke perwakilan dinas atau bagaimana? Ini dari Ibu siapa tadi ya? Ibu Sri Winarti dari SMKN 4 Surabaya. Semua siswa atau sebagian Bu ya yang ikut Semua PKL? semua siswa masih prakerin ini Mbak. Gitu. Apakah bisa istilahnya gitu dikondisikan ya Bu ya, misalnya nanti kita kan pelaksanaannya hanya satu sesi tes ya, 20 siswa gitu, mungkin bisa mengikuti terlebih dahulu, nanti kembali lagi prakerin, seperti itu bisa nggak Bu ya kira-kira? Nah itu yang kita mesti koordinasi lagi karena kadang ada Dudi itu yang kita agak susah kalau mau menarik siswa begitu Ibu. Oh gitu. Mungkin di sini ada dinas dari Kota Surabaya ya. Mungkin kita bisa bertanya. Di sini ada siapa ya? Ini ada dari Dinas Provinsi Jatim. Kalau semisal sekolahnya digantikan, kira-kira masih bisa ya Pak Bu dari ini? Kalau digantikan bagaimana Bu kira-kira Bu? Karena kan sepertinya tidak memungkinkan ya. Iya, di sini mungkin ada dari Cabdin Surabaya, mungkin bisa bantu dijawab. Halo. Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Iya. Saya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nanti gini aja Bu, kita koordinasi nanti lewat cabang dinas ya untuk sekolah Ibu seperti apa. Jika tidak memungkinkan nanti saya koordinasi dengan Cabdin Surabaya untuk diganti gitu aja ya. Ya, seperti itu Bu. Kalau bisa nanti ini ya Bu ya segera ya, nanti kan karena kan siang ini kita sudah ada pengarahan untuk proktor teknisi terkait aplikasi. Jadi kalau misal memang sekolah tadi SMK itu tidak bisa. Oh, SMK 4 ya. Kalau memang tidak bisa ya mungkin langsung digantikan gitu. Jadi nanti penggantinya bisa ikut pengarahan siang ini gitu. Iya. Dari mana tadi SMK 4 ya? Iya, SMK Negeri 4 Surabaya Ibu. Iya. Iya, soalnya kemarin di grup kan sudah disampaikan apakah ada yang berhalangan, tapi ini baru juga laporan di Vicon Bu Farah, jadi mohon maaf nanti akan segera kami koordinasikan di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu bantuannya seperti itu. Oke Mbak Evi. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk Ibu Sri Winarti tadi sudah menjawab ya Ibu ya. Selanjutnya ke Ibu yang dari SMK Tri Dharma 2 Bogor. Masih belum ada respons. Baik. Kita ke penanya selanjutnya dari SMK Plus Nahdlatul Ulama Sidoarjo, silakan Bapak atau Ibu. Halo? Ya, silakan. Bisa Bapak. kedengaran ya Bu? Silakan, bisa Bapak. Oke. Ya, terima kasih Bu, kami dari SMK Plus NU Sidoarjo. Ini begini, karena mohon maaf ini kan di jalan juga sambil nyetir tadi. Nah, siswa kami itu nggak sampai 120. Kemungkinan yang kami bisa ikutkan itu kan 60 siswa nggih. Nah, itu mungkin bisa diberikan informasi lagi Bu untuk kegiatan uji coba hari pertama kami laksanakan di sesi 1 pagi. Kita ada 3 lab Bu, sehingga kita bisa bersama-sama 60 siswa itu dalam satu pelaksanaan, satu sesi. Kemudian besoknya itu siswa yang 60 itu ikut di sesi 1 lagi atau harus ikut di sesi 2 yang siang Bu? Halo? Ya, untuk pertanyaannya ya Pak ya. Oke. Ya, jadi apakah bisa ke sesi 1 lagi biar pagi terus gitu Bu? Jadi tidak pagi, siang, pagi.
Nah, mungkin pagi gitu. Langsung 60 siswa. Baik Pak. Pertanyaannya Pak, silakan Ibu Farah. Iya baik Pak, untuk pelaksanaannya kami itu 60 siswa itu tidak langsung dalam satu sesi ya Pak ya. Jadi gitu. Jadi sebenarnya kalau dari kami settingannya itu satu sesi itu 20 siswa gitu Pak, makanya 3 hari gitu. Karena terkait token juga, nanti kan ada token tuh Pak yang akan dibagikan. Nanti tokennya akan kami berikan ke mahasiswa yang bertugas sebagai pengawas tes. Nah nanti token tersebut yang akan dimasukkan oleh siswa gitu Pak. Jadi karena berkaitan dengan token, jadi nanti tetap settingannya 20 siswa per sesi. Atau mungkin Mas Adi bisa membantu menjawab, Mas, mungkin bisa bareng atau seperti apa Mas? Ya, untuk apa ya, maaf. Jadi ada 3 lab Mas, ada 3 lab, jadi mau dibarengkan gitu Mas. Oh iya baik. Begini Bapak Ibu, jadi untuk proses instalasi dan sinkronisasi itu hanya bisa digunakan untuk satu server saja. Jadi kalau Bapak Ibu mau menjalankan 3 server itu tidak bisa Bapak Ibu. Oh begitu, Ya. Berarti berarti satu lab berarti betul, satu lab saja Bapak Ibu. Karena kan satu sesi itu hanya 20 siswa ya. 20 siswa. Berarti satu sesi 1 hari pagi. Kemudian besoknya satu sesi lagi siang gitu atau pagi lagi? Begini Bapak Ibu, jadi tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya jadwalnya. Jadi jadwalnya itu nanti setiap hari itu ada 2 sesi. Nah, sesi pertama itu dibuka mulai pukul 8 waktu setempat. Nah, nanti sesi 2-nya dibuka pukul 10 waktu setempat. Nah, ini jadwalnya seperti ini. Nah, untuk peserta tesnya itu nanti ada 120 total kan ya. Tapi nanti kita dari 20, kita tentukan itu harus 60 siswa yang berbeda. Jadi ada siswa kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, nanti kelompok A ini hanya mengerjakan di hari pertama sesi 1 saja. Sesi 1. Ya, nanti dia mengerjakan lagi di hari kedua tapi di sesi kedua seperti itu. Ya. Yang kelompok B hari pertama sesi 2. Hari ketiga sesi 1. Hari ketiga sesi 1. Yang kelompok C hari kedua sesi pertama dan hari ketiga sesi 2. Iya, betul. Siap. Nggih, atur nuwun. Baik, sama-sama. Ya, terima kasih Bapak untuk skema siswanya. Karena kurang dari 210 bisa dilihat pada tampilan layar sekarang ya Pak ya. Dan untuk pertanyaan ini juga sekaligus menjawab dari Ibu atau Bapak Rista Nanto dari SMK YPE Cilacap. Apakah diizinkan menggunakan lebih dari 1 lab komputer? Jadi ini tidak ya. Jadi kita sekali pelaksanaan itu hanya menggunakan 1 lab dan 2 sesi ya. Jadi sekaligus menjawab ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik. Kita selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya ya. Selanjutnya ada Ibu Arifah Suryaningsih dari SMK 2 Sewon. Silakan Ibu. Ibu Arifah, silakan. Halo Ibu Arifah. Ya, terima kasih. Ya, silakan Ibu ya. Baik. Terima kasih Mbak. Jadi pertanyaan saya sebetulnya sudah terjawab pada pertanyaan sebelumnya. Artinya satu sekolah hanya benar-benar cuma bisa 1 lab dan hanya bisa 2 sesi, begitu ya, menegaskan saja. Iya Ibu, betul. Ada yang ingin dilanjutkan lagi Ibu, silakan. Ya. Iya. Artinya sekolah kami tadinya merencanakan menggunakan 2 lab sehingga hanya akan diselesaikan di 2 hari, tapi kenyataannya tidak bisa. Nah, yang kemudian muncul, apakah bisa kita melaksanakan 3 sesi, Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan siswa cadangan, apakah nanti mereka akan mendapatkan
jatah uang konsumsi, atau sekolah yang mengatur dengan anggaran yang cuma 120 plus penyelenggara tadi berapa, sekitar 130-an itu, seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Arifah untuk pertanyaannya. Ibu Farah? Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Untuk melaksanakan 3 sesi, sepertinya tidak bisa juga ya Bu ya. Jadi untuk pelaksanaannya itu disesuaikan dengan jadwal dari kami saja Bu. Jadi untuk 1 hari 2 sesi seperti itu Bu. Ya, karena kalau 3 sesi nanti juga terlalu siang juga ya Bu ya, kasihan untuk siswanya. Jadi tidak bisa ya Bu ya untuk 3 sesi, jadi hanya 2 sesi sesuai dengan jadwal. Jadi 3 hari, masing-masing hari 2 sesi. Kemudian untuk siswa cadangan, silakan saja Bu, anggaran dari kami nanti istilahnya gitu, ini kan sudah kami serahkan ke Bapak Ibu ya, jadi silakan saja diatur seperti apa. Yang jelas nanti yang kami mintakan dalam kwitansinya itu adalah sejumlah honor yang kami berikan. Jadi kan kami memberikannya berapa? 1.640.000 ya? Kalau tidak salah, betul ya Mbak Evi ya? 1.620.000. Oh, 1.620.000. Nah, segitu. Jadi nanti silakan saja dikoordinir, silakan saja nanti kira-kira bagaimana untuk pembelanjaannya gitu. Iya. Izin ya, pasti cukup untuk 3 hari seperti itu. Izin menambahkan juga Ibu Farah, ini kan karena sekolah yang langsung menentukan sampel siswanya, jadi kan mungkin bisa langsung ketahuan ya yang menggantikan siapa menggantikan siapa. Nah itu konsumsinya itu ya include di situ gitu Bu. Jadi ya seperti yang Mbak Farah sampaikan tadi, silakan dikelola saja dana konsumsi yang akan kami serahkan ke sekolah masing-masing seperti itu. Apakah cukup menjawab Ibu Arifah? Ya, baik. Terima kasih Ibu. Selanjutnya dari SMKN Singaraja, silakan Bapak atau Ibu. Om Swastiastu. Om Swastiastu Bapak. Ya, Ibu, saya sebenarnya mau menegaskan kembali kepada teman-teman bersama, termasuk juga Ibu, karena di sana jadwal itu kan jam 08.00 sampai dengan sekian. Apakah ini waktu barat atau ini harus ditegaskan kembali karena wilayah Kemendikbud ada di barat, wilayah kami ada di tengah dan timur. Saya rasa ini yang perlu ditegaskan itu, kami kan supaya menyiapkan anak-anak juga harus siap dengan jam yang sama sesuai dengan kondisi yang real ada di Kemendikbud. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Bapak dari SMKN 1 Singaraja. Terkait hal ini, mungkin Mas Adi bisa bantu jawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk waktu uji coba tadi juga sudah kita singgung Bapak Ibu ya. Jadi dilaksanakan waktu setempat, tidak mengikuti WIB atau WITA ya. Jadi pokoknya kalau sekolah Ibu masuk WITA jam 8 ya berarti 8 WITA. Kalau Bapak Ibu masuk zona WIB berarti ya masuk 8 WIB, seperti itu. Ya, untuk Bapak dari SMKN 1 Singaraja sudah sangat menjawab ya Bapak ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Indah Rini dari SMA Negeri 18 Surabaya. Silakan Ibu. Silakan Ibu Indah. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Ini saya mau bertanya, di tanggal 30 kan itu simulasinya ada 3 hari ya. Nah pas tanggal 30 itu kami ada jadwal OSN seperti itu. Nah yang akan kami tanyakan, apakah bisa diganti waktu yang lain ya.
karena perasaan sendiri mengatakan sepertinya jawabannya tidak boleh, jadi harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan gitu. Tapi harapan saya apakah bisa diganti jadwal yang lain gitu, di jam yang lain gitu, seperti itu ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Indarini. Ibu Farah. Silakan. Terima kasih Bu Rini atas pertanyaannya. Ya, kemarin juga ke dalam pemilihan sampel ini kami sedikit agak memiliki kendala, terutama terkait dengan bentroknya kegiatan uji coba ini dengan kegiatan OSN. Jadi memang tidak hanya sekolah Ibu saja Bu yang mengeluhkan hal tersebut, jadi banyak sekolah lain juga mengeluhkan hal yang sama seperti itu. Dan kami sudah upayakan dengan berkoordinasi dengan dinas, kalau ada sekolah yang memang tidak bersedia mengikuti uji coba ini dikarenakan bentrok dengan kegiatan OSN, dan hasilnya sekolah-sekolah yang kami tunjuk itu tidak ada tidak ada pergantian. Berarti kan istilahnya gitu mungkin telah menyanggupi seperti itu Bu. Ya, jadi mohon diusahakan mungkin nanti ada skema lain bagaimana cara agar nanti bisa melaksanakan OSN juga, kemudian bisa melaksanakan uji coba seperti itu ya Bu ya. Karena rasanya untuk ini kan memang kami tidak bisa mundur ya Bu ya, karena kan ini dilakukan secara serentak ya Bu ya di 14 kota kabupaten seperti itu Bu. Jadi ini sama pentingnya ya Bu ya, kami dengan kegiatan OSN seperti itu Bu. Oke, sudah cukup jelas ya Ibu Indarini ya. Selanjutnya mungkin ini kita ke Dinas Jatim. Ibu silakan, ada yang ingin disampaikan? Iya, Bu Farah, untuk terkait pertanyaan yang terkait bersamaan dengan OSN, kemarin kami sudah koordinasi dengan sekolah-sekolah yang ikut simulasi OSN, dan hasilnya untuk uji coba akademik ini, instrumen akademik ini hanya diperlukan untuk satu lab saja, karena kan untuk satu sesi hanya 20 orang pelaksanaan, sehingga sudah diputuskan melalui grup bahwa jika ada sekolah yang ikut simulasi OSN bisa memakai lab yang lain, gitu Bu Farah. Sehingga masih tetap dari cabang dinas juga menyampaikan tetap ikut OSN dan ikut pelaksanaan uji coba instrumen akademik ini. Sekian, mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya. Kita bisa ke pertanyaan selanjutnya, Ibu Farah. Satu sesi lagi mungkin ya Mbak ya, 3 pertanyaan ya. Oke, satu sesi kita untuk 3 pertanyaan ya, baik. Untuk selanjutnya silakan Ibu atau Bapak ini Sunsamlariana dari SMK Negeri 1 Gerogak. Silakan Ibu. Oke, selamat siang Ibu Farah dan teman-teman semua. Apakah suaranya bisa didengar? Bisa Ibu, silakan dilanjut. Kami dari SMK Negeri 1 Gerogak ingin mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, kami memiliki siswa kelas 11 lebih dari 120. Akan tetapi kendalanya saat ini mereka sedang ada prakrin, apakah boleh kami memakai skema yang nomor 2 yang memakai 60 siswa, berarti setiap siswa 2 kali dalam melaksanakan tes. Terus pertanyaan kedua terkait honorium atau konsumsi, apakah itu dikenakan pajak? Maksudnya pajaknya seperti apa? Apa kita akan menguranginya dengan pajak di sana? Ya, terima kasih Bu, itu pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu. Silakan Ibu Farah. Iya, baik, terima kasih. Ada 2 pertanyaan ya Bu ya. Untuk yang pertama terkait siswa, jika memang tidak memungkinkan untuk menggunakan skema 1 yaitu 120 siswa, silakan saja Bu menggunakan skema 60 siswa. Ya, karena kan kami tidak ingin memberatkan sekolah juga ya. Jika memang tidak memungkinkan skema 1, silakan menggunakan skema 2.
Kemudian untuk pajak konsumsi ini tidak ada. Gitu. Yang ada pajak itu hanya honorarium. Nanti kan kita ada honorarium untuk kepala sekolah, koordinator tes, proktor, teknisi, nah itu ada pajaknya. Namun untuk konsumsi itu tidak dikenakan pajak. Jadi kami berikannya bulat 1.620.000 gitu, tanpa potongan pajak. Ya, sudah sangat menjawab ya Ibu ya. Baik, terima kasih. 2 pertanyaan lagi. Selanjutnya untuk Bapak M. Abdul Rahman dari SMK Muhammadiyah 1 Bambang Lipuro, silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu, kami mau bertanya terkait dengan kuota siswa per hari itu 20. Seandainya misalnya pada saat pelaksanaan itu ada salah satu siswa kami yang mungkin tidak berangkat, itu tetap harus kita ganti, kita cari pengganti atau dibiarkan saja. Dan itu yang pertama, pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kebetulan tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 itu di Jogja itu kita melaksanakan ujian serempak Al-Islam ya, yang diselenggarakan oleh yayasan. Itu seperti itu, tapi itu mungkin nanti insya Allah bisa kita laksanakan yang terutama yang pertama tadi, yang pertanyaan dari kami terkait dengan kuota siswa. Ya, baik, Mbak Farah mungkin. Baik. Ya. Untuk pertanyaan pertama terkait siswa yang berhalangan, iya Pak, nanti kalau misalnya memang ada penggantinya digantikan saja Pak. Kalau memang siswanya masih ada, ya udah silakan digantikan gitu dengan siswa yang lain. Gitu Pak. Untuk yang makanya kan tadi yang di PPT kan saya sampaikan bahwa membutuhkan 3 siswa cadangan gitu kalau memang ada. Jadi untuk mengantisipasi jikalau ada siswa yang tidak berhalangan hadir. Ada siswa yang berhalangan hadir. Kemudian untuk terkait pertanyaan kedua sepertinya sudah dijawab ya Pak ya dengan sudah dijawab sendiri ya Pak ya. Ya seperti itu Pak. Jadi silakan diatur di sekolah bagaimana biar supaya siswa itu bisa mengikuti uji coba dan ada juga siswa yang bisa mengikuti tadi ujian tadi ya. Seperti itu Pak. Baik, sudah cukup menjawab ya Bapak ya. Terima kasih Bu Farah, terima kasih Pak Abdul Rahman. Pertanyaan terakhir dari Bapak Akmal. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Maaf, saya mewakili kepala sekolah. Kami dari SMA Kartini Batam ingin menanyakan, apakah boleh lebih dari 20 orang dalam satu sesi? Karena situ kan sudah ditentukan 20, apakah boleh kita buat lebih dari 20 orang dalam satu sesi? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu dari SMA Kartini Batam ya. Izin langsung saya bantu jawab aja ya Mbak Farah ya. Jadi silakan Mbak. Ya, terkait jumlah siswa mohon diikuti ketentuan yang sudah kami sampaikan ya. Jadi untuk per hari itu ada 2 sesi, masing-masing sesi hanya 20 ya Ibu ya. Seperti itu. Untuk menggunakan skema pertama yang 120 siswa, masing-masing sesi 20 siswa yang berat sehingga selama 3 hari 120. Tapi kalau memang siswanya kurang dari 120 bisa menggunakan skema yang kedua. Jadi 20 siswa, tidak bisa lebih ya Ibu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu. Untuk dari penanya sudah semua Mbak Farah? Ya, sudah Mbak. Sepertinya sudah ya. Oh iya Bu, boleh minta ininya Bu, materinya Bu. Oh, yang PPT-nya ini maksudnya Bu ya? Iya, karena tadi saya juga terlambat masuk tadi karena ada gangguan teknis. Terima kasih Ibu. Iya, baik. Nanti akan kami informasikan kembali Ibu ya. Biasanya akan kami minta bantuan dari dinas untuk men-share
Oke, Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Tadi juga untuk beberapa pertanyaan di chat yang terkait satu lab itu sudah disampaikan ya. Kita hanya menggunakan satu lab saja, tidak bisa lebih. Lalu yang terkait konsumsi, apakah mahasiswa termasuk? Tadi sudah dijelaskan beberapa kali ya, berulang. Untuk mahasiswa itu mendapatkan konsumsi perharinya selama uji coba. Jadi selain selain siswa, panitia sekolah, mahasiswa juga dianggarkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mbak Farah, sudah selesai ini untuk sesi tanya jawabnya. Silakan. Cukup Mbak, cukup ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya di pertemuan kita di pagi sampai menjelang siang hari ini, untuk pertemuan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan koordinator yang ditugaskan sudah selesai. Kami mohon bantuannya untuk diingatkan proktor, teknisi yang ditugaskan oleh masing-masing sekolah untuk hadir di pertemuan virtual siang nanti, karena untuk nanti siang itu penjelasannya terkait aplikasi ya. Jadi kami mohon dengan sangat, mungkin juga tadi jika ada sekolah yang akan digantikan untuk proktor dan teknisi sekolah tersebut, mohon dapat kehadirannya supaya nanti bisa mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh tim IT kami seperti itu. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kita sama-sama berharap, kita sama-sama berdoa semoga acara ini akan terlaksana dengan baik dan lancar dari awal persiapan hingga nanti selesai di tanggal 30 Maret 2023. Selamat menyambut Hari Raya Nyepi, selamat menyambut Hari Raya Ramadan. Sehat selalu Bapak Ibu, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan Liv. Recording stopped.